kabar anak-anakku semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pembelajaran, yuk sama-sama kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang tema 1, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6 tentang pertumbuhan hewan. Kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana daur hidup kupu-kupu, dan pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang bagaimana daur hidup katak, bagaimana daur hidup nyamuk. Yuk kita simak sama-sama videonya. Tema 1, subtema 3, pertumbuhan hewan. Pembelajaran 5. Ayo mengamati, perhatikan gambar daur hidup katak berikut. Kita perhatikan gambarnya ya anak-anak. Selain kupu-kupu, katak juga memiliki 4 tahapan daur hidup. Mulai dari telur, berudu, katak muda, sampai katak dewasa. Katak mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Daur hidup katak dimulai dari telur. Telur berubah menjadi berudu. Berudu berubah menjadi katak muda yang memiliki ekor. Katak muda berkembang menjadi katak dewasa. Dari daur ulang hidup katak ini bisa kita perhatikan bahwa katak itu berawal dari telur, lalu berudu, katak muda, lalu menjadi katak dewasa. Begitu anak-anak, bisa diperhatikan baik-baik untuk selanjutnya. Ayo kita menulis, perhatikan kembali gambar daur hidup katak. Tulislah penjelasanmu pada tempat yang sudah disediakan. Manakah tahapan yang paling penting menurutmu dan apa alasannya? Anak-anakku, sekarang kita akan mengetahui bagaimana proses pertumbuhan katak dimulai dari telur. Proses pertama berasal dari telur. Katak dapat bertelur dalam jumlah yang banyak sekali. Namun, tidak semua telur akan menetas dan menjadi katak. Hal ini tergantung dari faktor internal dan faktor eksternal yang terjadi pada telur katak. Faktor internal dipengaruhi oleh induk telur itu sendiri, dan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi telur katak dengan arus air, predator pemangsa telur katak, dan juga ulah manusia. Tekstur dari telur katak itu sendiri berupa bulatan kenyal yang sangat mudah rusak. Di dalamnya juga dilengkapi semacam kuning telur sebagai sumber makanan satu-satunya. Telur katak akan menetas menjadi larva katak selama 21 hari. Setelah tadi kita sudah baca tentang telur, sekarang dan menjadi larva, lalu berubah menjadi berudu, atau biasa kita menyebutnya adalah kecebong. Setelah telur katak menjadi larva yang kemudian disebut kecebong, mereka tetap mengandalkan kuning telur dari sisa telur terdahulu sebagai sumber makanan sampai mereka berada di usia paling tidak 7-10 hari. Berudu atau kecebong sudah memiliki organ tubuh yang sempurna dan bisa mulai mencari makanan sendiri berupa alga air. Pada usia ini, kecebong bernapas menggunakan insang hingga pada minggu keempat. Insang kecebong akan mulai tertutup oleh kulit dan masuk ke dalam tubuh sehingga lambat laun menjadi katak muda dan mulai bernapas menggunakan paru-paru. Pada minggu ke-6, kecebong ini mulai menunjukkan jati dirinya sebagai katak yang mulai terbentuk kaki. Terdapat 4 kaki, yaitu 2 depan dan 2 lagi di belakang dengan ukuran yang lebih panjang.
Setelah menjadi berudu atau kecebong, lalu kita masuk ke fase yaitu katak muda. Pada fase ini, katak muda mulai memakan makanan yang berupa serangga, namun serangga yang sudah mati dan juga tumbuhan. Pada fase ini, katak berusia 12 minggu. Katak masih memiliki ekor dari kecebong walau pendek dan hampir tak terlihat. Katak juga sudah menggunakan paru-paru sebagai alat pernafasan secara permanen. Katak juga mulai bisa hidup di daratan dan juga menyesuaikan dirinya dengan makanan serangga mati maupun hidup. Setelah tadi menjadi katak muda, lalu katak dewasa. Katak dewasa merupakan katak yang berusia 12 hingga 16 minggu. Katak sudah memiliki tubuh yang sempurna. Katak akan menghabiskan hidupnya sebagian besar di daratan dan akan kembali ke air jika dirinya mulai melakukan perkawinan dan proses bertelur hingga telurnya menetas. Predator telur katak adalah ulat, ikan, belut, biawak, dan hewan besar lainnya. Predator katak adalah ular, burung, elang, dan biawak. Teman-teman, kalian tahu predator itu apa? Predator itu adalah yang memangsa telur katak dan juga yang memangsa katak. Anak-anak, pernahkah kalian memegang atau menyentuh katak? Nah, hari ini kamu sudah belajar tentang pertumbuhan kupu-kupu dan katak. Ada orang yang berani untuk menyentuh kedua hewan tersebut, ada juga yang tidak berani seperti pada gambar berikut ini. Semua orang memiliki keberanian berbeda-beda. Kita harus menghargai perbedaan itu. Kita juga harus membantu teman kita agar lebih berani. Menghargai perbedaan itu hebat. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang daur hidup katak, dimulai dari telur, menjadi berudu, terus katak muda dan katak dewasa. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, ayo menulis, perhatikan kembali gambar daur hidup katak. Tulislah penjelasanmu pada tempat yang sudah disediakan. Manakah tahapan yang paling penting menurutmu dan apa alasannya? Pembelajaran 6. Pertumbuhan nyamuk. Tadi kita sudah membaca dan mempelajari tentang daur hidup katak. Nyamuk juga memiliki daur hidup seperti hewan lainnya. Hidup nyamuk dimulai dari telur. Telur nyamuk berada di atas air. Ketika sudah menetas, telur menjadi jentik-jentik. Jentik-jentik berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa berubah menjadi nyamuk. Tahapan perkembangan nyamuk berlangsung cepat dan terjadi pada media air. Beberapa nyamuk dapat menjadi penyebar penyakit yang mematikan. Contoh penyakit yang ditularkan nyamuk adalah demam berdarah. Nah, anak-anak, betapa bahayanya nyamuk bagi kesehatan kita. Penyakit demam berdarah dapat mengakibatkan kematian. Selain demam berdarah, banyak lagi penyakit lain yang ditularkan nyamuk. Salah satu penyebab perkembangan nyamuk adalah banyaknya genangan air. Nyamuk sangat senang tinggal di air yang tergenang. Nyamuk berkembang biak di media air. Sekali bertelur, nyamuk bisa menghasilkan ratusan telur. Jagalah lingkungan dan penampungan air di sekitarmu agar tidak dijadikan tempat berkembang biaknya nyamuk. Membersihkan lingkungan serta membuang benda-benda yang tidak dipakai agar tidak dijadikan tempat perkembangbiakan nyamuk.
Oleh karena itu, mari kita sama-sama mengingatkan masyarakat agar menjaga lingkungan melalui poster. Jagalah selalu kebersihan lingkunganmu untuk menjaga kesehatanmu. Tugas membuat poster di rumah. Nah, poster ini informasi yang disampaikan diantaranya adalah gambar daur hidup nyamuk, jenis nyamuk dan bahayanya, cara pencegahan dan perkembangbiakan nyamuk, hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi masalah penyebaran penyakit demam berdarah. Tulislah semua informasi tersebut dalam sebuah karton. Lihat contoh di samping. Terima kasih. Alhamdulillah anak-anakku, untuk pembelajaran hari ini kita sudah belajar tentang bagaimana daur hidup katak, bagaimana juga daur hidup nyamuk, dan bagaimana kita cara menjaga lingkungan kita agar tetap bersih, dan cara membuat poster. Alhamdulillah, semoga video kali ini bermanfaat dan mudah dipahami oleh kalian semua. Buat ditutup dengan baca alhamdulillah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.